Nah, jadi gambarannya nanti dia merambat tadi ya hilang itu ya. Tiba-tiba kita kehilangan jejak. Kita sedang cari jejaknya. Nah, jadi yang paling penting dalam bayangan Anda itu persamaannya yang tadi saya sebut 2 persamaan itu. Nah, rambatannya itu sebetulnya merambat itu seperti ini ya. Nah, ini penting gambaran ini ya. Jadi yang merambat itu Anda bayangkan kalau biasanya kan kita itu deterministic system itu seperti yang di atas ini ya, yang A ini. Bayangan kita selama ini adalah A ini. Jadi sebuah roket misalnya dari satu state ke state lain, sebuah kolom distilasi atau sistem dinamik lain dari satu state ke state lain. Nah, sedangkan kita tuh sekarang sedang berbicara sistem yang seperti di bawah ini ya. State awalnya pun itu punya distribusi. Untuk gampangnya distribusinya itu kita gambarkan 2 dimensi. Ya, X1 dan X2. Padahal X-nya itu bisa N dimensi. Kalau 2 dimensi Gaussian masih bisa dibayangkan seperti itu. Nah, XT1-nya pun coba acak, jadi ada distribusi probabilitasnya. Anda lihat ya, basically uncertainty-nya melebar ya. Makin nggak pasti. Ya. Jadi pertama itu varian lebih sempit, ke berikutnya variasinya melebar. Nah, jadi karena Gaussian maka kita perlu tahu min-nya, titik tengahnya, dan covariance matriksnya yang tadi kita sebutkan ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Itu yang disebut dynamic propagation. Ya. Kalau dalam slide-nya ada juga di slide-nya. Nah, ini persis ya dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, ini. Jadi ada probability distribution ini di kondisi awal ya. Nanti ini bentuknya Gaussian, ini semua vektor matriks. Untuk menggambarkannya dipakai dimensi 2 ya. Nah, ini diturunkan untuk first moment, maksudnya ini statistik kode 1 dapat min. Nanti diturunkan untuk, nah ini bro, kita yang hendak, sebetulnya kita tuh hendak mencari sebaran distribusi XK, dan karena dia Gaussian ya cukup diketahui 2 parameter saja, yaitu MK minnya, satu lagi adalah covariance matriknya PK. Maka bersama distribusi XK secara lengkap ya, itu bisa diperoleh dengan menggunakan persamaan propagasi, disebutnya persamaan propagasi seperti ini yang tadi juga saya sebutkan ya. Nah, ini sebagai
pengantar, nanti hasil itu akan kita gunakan untuk masuk ke discrete time Kalman filter. Ya. Nah, tolong Anda nanti coba invest waktu juga untuk melihat penurunannya, karena nggak terlalu sulit ya dibaca di buku Robert Stengel itu. Di sini Anda punya PDF ini semua kan yang saya tunjukkan ya. Sudah. Kalau untuk slide-nya mungkin belum Pak, belum coba cari saya kalau saya pribadi Pak. Belum dikasih di EduNet oleh Pak Bambang, belum ada ya? Belum Pak, kalau untuk yang Pak Bambang biasanya ngasih slide nggak? kasih Pak, tapi sepertinya ngambil dari Princeton sama MIT Pak. Kalau Pak Prof Bambang. Ya, ini dari Pak Robert Stengel ya. Dari buku itu persis, penulis buku itu. Ya sama aja isinya dengan di buku itu ya, malah lebih bagus Anda. Kalau buku sudah ada Pak. Ya, dibaca di buku lebih bagus. Ya, Slide-nya itu loncat-loncat itu, buat pusing juga. Saya baca slide-nya malah sebenarnya pusing. Slide enak cuma untuk jelasin aja. Sebetulnya lebih bagus, jauh lebih bagus diurut bacanya di buku itu. Makanya Anda tandai poin-poin yang tadi saya jelaskan, jadi Anda belajarnya nggak bingung. Oke, itu topik pertama, jadi propagasi sistem stokastik discrete ya, linear. Kita break 5 menit sebelum masuk ke discrete time Kalman filter.